Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri waddin wa salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara penyebutan huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar. Semoga teman-teman yang menyaksikan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu ya penyebutan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Dan huruf A ini juga biasanya ketukar dengan huruf ini, huruf ain ya. Huruf ain ini biasanya ketukar di sini. Dibedain ya teman-teman ya, karena ini penyebutannya agak ditekan dan agak ngeden sedikit. A gitu ya. Ini A beda ya. Kalau ini A, I, U, ba. Kalau ini A, I, U, ba. Beda ya. Jangan sampai ketukar antara A dan A ya. Lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ba. Nah, huruf ba ini salah satu huruf qalqalah. Jadi kalau dibaca dan dimatiin, di sini ada huruf ada ba matinya, dibacanya mantul. Contohnya begini, babi, bu, bab. Nah, itu huruf yang terakhir itu mantul ya. Bu, bam, bani, bab. Naminal mubani, mabi, bam, bani, ba. Gitu ya. Lanjut ke huruf yang ketiga, yaitu huruf ta. Huruf ta ini salah satu huruf hamas. Jika dimatiin dia berdesis. Contohnya begini, tati, tubat, gitu ya. Tutang, tanitat, naminal muslimati, tanita. Begitu ya, dia berdesis di akhirnya. Tati, tubat. Nah, dia ada anginnya sedikit ya. Jadi kalau misalkan dimatiin enggak begini. Tati, tubat, enggak begitu ya. Jadi kalau dibaca tati, tubat, nah, dia berdesis di akhirnya. Lanjut ke huruf fa. Nah, huruf fa ini biasanya ketukar dengan huruf ini nih, huruf sa dan huruf sya. Kalau huruf fa ini, jadi lidah itu di antara gigi ya. Jadi dijepit di antara gigi. Jadi penyebutannya fa gitu ya. Fa. Nah, yang ini gigi itu rapet ya. Gigi itu rapet, jadi penyebutannya sa ya. Dan yang ini lidah itu agak ada di bawah gigi ya, di bawah gigi yang bawah ya. Jadi kalau dibaca dia agak jelas gitu ya. Jadi bacanya begini, sya gitu ya. Dibedain ya antara fa, sa dan sya gitu ya. Cara matinya bagaimana nih yang fa ini? Jadi begini cara matinya. Fa fi subah, tusan fanifaf, naminal muslima fi fanita gitu ya. Jadi bedain antara fa, sa dan sya. Lanjut ke huruf selanjutnya, itu huruf ja. Nah, ja ini juga salah satu huruf qalqalah ya, sama dengan ba ya.
Jadi huruf di belakangnya jika dimatikan itu mantul ya. Contohnya begini, jaji jubaj jujang jani jaj gitu ya. Naminal mujni majijan janija. Jadi mantul di belakangnya ya. Dan huruf ini juga biasanya ketukar dengan huruf yang di sebelahnya nih, huruf za dan huruf za. Beda ya. Huruf ja, huruf za, huruf z. Nah, beda ya. Perbedaannya di mana? Ja ini giginya kita rapat lah. Nih, dirapetin nih. Jadi pas keluar tuh huruf ja jelas ya. Za ini, huruf za ini jadi lidah kita itu di antara dua gigi ya. Jadi agak dijepit dan disebutkan huruf za, gitu ya. Ja, za, beda ya. Dan ini kayak suara tawon penyebutannya. Jadi agak apa ya, kalau suara tawon tuh kayak gimana ya, kayak begini suara tawon, gitu ya, za gitu ya, za. Jadi agak bergetar dia di sini ya, di huruf za nya. Jadi penyebutannya ja, za, za gitu ya. Nah, lanjut huruf ha. Huruf ha ini biasanya kalau misalkan di sini biasanya ha kecil ya, dan ini biasanya ketukar dengan huruf ini nih, ha gede ya. Kalau kata orang sini mah ha gede. Cara bacanya gimana nih? Ha kecil. Cara melatihnya ha hi hu bah. Jadi kayak orang kepedesan ya. Beda dengan ini, ha hi hu bah. Jadi dia itu suaranya tuh kayak di dada, dan ini kayak di tenggorokan, masih lah tenggorokan di sini ya. Jadi kayak orang kepedesan, ha gitu ya. Cara matinya ha hi hu bah hu han hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Kalau ini beda ya, ha hi hu bah, dia agak tebal ya. Jadi perbedaannya ha dan ha gitu ya. Lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf kha. Huruf kha ini dia agak dikeluarin ya, serak-seraknya gitu ya. Jadi kayak orang buang reak ya. Buang reak tuh gitu ya. Jadi kalau kita latih huruf kha ini begini penyebutannya. Kha khi khu bah khu khan khani khah naminal mukhni makhi khan khani khah. Jadi dia tuh reaknya keluar ya. Jadi apa namanya tuh, huruf kha ini penyebutannya tuh jadi kayak buang reak ya. Jadi gitu ya. Jadi harus beda dengan huruf ha ya. Biasanya kan kalau penyebutan huruf kha ini ha itu salah ya. Ha ya, itu nggak ada getarannya di tenggorokan. Jadi penyebutannya itu kha gitu ya. Lanjut ke huruf da. Nah, huruf da ini salah satu juga huruf qalqalah juga. Dan kalau misalkan ada da mati di belakang itu mantul ya. Contohnya begini, dadi du bad gitu ya, mantul ya. Bad du dan dani dad, mantul huruf belakangnya ya. Kalau dimatiin, kalau nggak mati ya enggak. Naminal mudani madidan danida, aman ya. Lanjut ke huruf za. Nah, huruf za ini tadi saya bilang nih suka ketukar dengan huruf za dan huruf ja. Nah, cara penyebutannya gimana? Zadzi dzubad, itu cara matinya ya. Dzuzan zanida naminal mudni madzizan zaniza. Kalau mati dia nggak mantul, ditahan zadzi dzubad. Nah, gitu ya. Lanjut ke huruf ro. Za aman ya, insyaallah. Kita lanjut ke huruf ro ya. Ro ini kalau misalkan dalam bismillah itu dibacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi cara latihnya begini, rori rubaru ruron roni ror naminal mur nimari ron roni ro, aman ya. Lanjut ke huruf za. Nah, huruf za ini yang tadi saya bilang suka ketukar sama huruf za dan huruf ja ya. Suka ketukar dengan huruf za dan huruf ja. Nah, ini harus kita bedakan ya.
Yang pertama cara melatih za itu dia kayak suara tahun, z gitu ya. Z, zazi, zubaz, zuzan, zani, zaz gitu ya. Naminal muzni mazi, zang, zani, za. Jadi seharinya latihan terus saja, za, 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 za gitu ya, sampai bisa gitu. Jangan sampai za dan ja itu ketuker ya saat membaca Al-Quran. Lanjut ke huruf sa. Nah, sa ini tadi saya bilang biasanya ketukar dengan huruf sya dan huruf fa cara membacanya. Jadi gigi kita itu rapet ya, gigi antara atas dan bawah tuh rapet, jadi dibacanya sa gitu ya. Kalau cara latihannya begini, sasi subas. Nah, gigi dirapetin ya, biar tidak ada perbedaan antara fa dan sya. Lanjut, susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Aman ya. Lanjut ke huruf selanjutnya, itu huruf sya. Nah, huruf sya ini biasanya ketukar dengan huruf fa dan huruf sa. Sya ini bedanya, kalau kata orang sini mah agak tebel ya. Jadi lidah kita itu ujungnya nyentuh langit-langit gigi bawah ya. Jadi kalau dibaca sya, cara latihannya syashi shubash shushan shani shash naminal mushlima shishan shani sha. Begitu ya, agak tebal sya. Dan ini selanjutnya yaitu huruf so. Jadi kalau misalkan kita latih so si subas gitu ya, su so ni so naminal muslimi masih so ni so. Huruf so ini bibir kita itu harus monyong ya, so. Jadi kalau nggak monyong itu agak susah gitu ya penyebutannya. Jadi jangan sampai ketukar ya huruf so ya. Lanjut selanjutnya itu huruf do. Nah, huruf do ini kalau kita latih dan kita matikan ini huruf do dia di huruf terakhir itu. Nah, dia tidak mantul ya. Contohnya begini, bodi bu bab. Nah, dia nahan ya, bab gitu ya, nggak mantul kayak huruf ba ya, babi ibu bab, nggak mantul bab gitu ya. Jadi dia agak nahan ya, jangan sampai ketukar ya huruf bo dan penyebutannya ya, bodi bu bab. Nah gitu ya, nggak mantul ya, bu doni bob naminal mudlima bi doni bo. Aman ya. Lanjut ke huruf selanjutnya yaitu huruf po. Po ini sama dengan huruf ja dan huruf ba, yaitu huruf qalqalah gitu ya. Huruf qalqalah itu kalau misalkan di akhiran dimatikan dia mantul ya. Contohnya begini, poti pu bapo, dia mantul ya. Nah, itu ciri-ciri huruf qalqalah. Tutau poni popo naminal mopo nimati poni po. Begitu ya, aman ya. Kita lanjut ke huruf selanjutnya yaitu huruf zo. Jadi cara penyebutan huruf zo itu begini, zo zi zuba zo zo zoni zo naminal muslima zi zo zoni zo. Aman ya. Selanjutnya huruf a, huruf ain. Nah, ini sering ketukar dengan huruf a ya. Kita bedakan ya huruf a dan huruf a. Cara berlatihnya begini, a i u ba. Dia agak pelan-pelan ya, karena ini agak butuh tekanan ya, jadi harus pas. U an ani a gitu ya. Jadi agak ditekan ya, beda dengan huruf a. Jadi huruf a ini agak butuh penekanan kayak kita mau ngeden gitu ya. Kita mau ngeden tuh gitu ya, ditekan gitu ya. Jadi kalau dibacanya a i u ba u an ani a gitu, dia agak ditekan ya. Jadi jangan sampai ketukar ya antara huruf a dan huruf a. Lanjut ya, aman ya. Lanjut ke huruf gho. Nah, gho ini dia tidak mantul. Jadi cara melatihnya gimana? Begini, ghali bag. Nah, nggak bag gitu ya. Ghani gog, nggak gog gitu ya, nggak mantul ya. Jadi dia agak ketahan. Naminal
maghiran ghanira, gitu ya, aman ya. Lanjut ke huruf fa. Cara matinya seperti ini. Fa fi fu fan fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. Aman ya huruf fa. Lanjut ke huruf ko. Huruf ko ini sama juga dengan huruf qalqalah ketika dia dimatikan di akhir kalimat. Contohnya begini. Qaqing qubaqo, gitu ya. Jadi dia agak mantul ya. Jadi dibedain nih antara huruf ko dan huruf ka. Ko ka, gitu ya. Qalqalah hamz. Cara bacanya qaqing qubaqo qan qani qaqo naminal muqo ni maqi qan qa. Qalqalah ya, mantul dibacanya. Lanjut ke huruf selanjutnya huruf ka. Ka ini sama dengan huruf, kalau dibacanya itu bak. Nah, jadi kayak huruf ta ya, bat, ada desisan belakangnya, ada hamzah di belakangnya ya. Jadi jangan disamain dengan huruf ka karena ini qalqalah, ini hamzah, dia ada desisan di belakangnya. Jadi kalau dibacanya begini, kaki kubak kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Aman huruf ka ya. Kita lanjut ke huruf la ya. Cara melatihnya begini, lani luban lulan lanilal naminal muni malilang lanilang. Gampang ya huruf la ya, aman ya. Lanjut ke huruf ma. Cara melatihnya seperti ini, mami mumam mani mam naminal mumni mami mam mani ma. Gampang ya. Lanjut ke huruf na. Cara melatihnya seperti ini, nani nunan naninan naminal muni maninan nanina na. Gampang ya. Lanjut ya ke huruf selanjutnya itu huruf wa. Cara matinya seperti ini, wawi waw wan wani wauna minal muni wawi wan wani wa. Gampang ya. La ma na wa ini gampang ya, aman ya. Lanjut ke huruf ha. Ha ini yang tadi saya bilang biasa ketukar dengan huruf ha kecil, ha gede. Kalau kata orang sini mah gitu ya. Jadi kalau cara matinya seperti ini, hahi hubah, jadi dadanya itu agak bergetar ya, jadi agak ngebas. Huhan hanihang naminal muhni mahihan hanihang. Ha beda ya, ha gitu ya, jangan sampai ketuker ya. Lanjut ke huruf hamzah, biasa dibaca dengan a gitu ya, a i u ba gitu ya, hampir sama dengan huruf a ini ya, penyebutannya kalau dalam Al-Quran gitu ya, aman ya. Lanjut ke huruf ya. Kalau dilatih seperti ini, ya yu bay yu yan yai naminal muini mayan ya, begitu ya. Jadi cara penyebutan dalam huruf-huruf hijaiyah ini kita harus teliti ya, karena kalau tidak teliti antara fa dengan sa dengan sya itu pasti ketukar, antara ja dengan za dengan za kalau kita teliti itu pasti ketukar gitu ya. Antara apalagi nih, antara a dengan a itu kalau kita nggak teliti pasti ketukar juga. Antara ha dan ha itu kalau kita nggak teliti pasti ketukar juga. Maka dari itu kita harus teliti dalam membaca Al-Quran tentunya, dan dalam berarti huruf-huruf hijaiyah supaya dalam penyebutannya kita sempurna begitu ya. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bahas lagi dari kelompok pertama ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kesalahan dari saya tentunya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.